Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bicara soal mobil listrik ya, khusus mobil listrik. Jadi untuk dunia kelistrikan ini kita nggak bisa menyamakan antara mobil dan motor. Jadi ada beda ya, beda karakteristik pabrikan mobil dan motor. Beda karakteristik ini yang penulis maksud adalah beda dari sisi kemampuan dalam menerapkan teknologinya. Jadi kalau motor itu lebih sederhana ya, tidak butuh banyak hal. Yang kalau ada apa-apa pengendaranya bisa langsung loncat ya, langsung berhenti, nggak dipakai lagi motornya. Nah, kalau mobil ceritanya bisa beda lagi. Motor itu kalau menurut penulis untuk sisi keamanan itu jauh lebih aman daripada mobil listrik. Kita ngomong bukan dari sisi berkendaranya ya, bukan yang sisi keamanan ketika sedang dikendarai, tapi keamanan selain ketika sedang dikendarai, yaitu keamanan terhadap malfungsi sistemnya, keamanan terhadap resiko bahayanya. Jadi ya memang sih dua-duanya sama-sama voltase tinggi. Yang motor itu 90 volt ya, ada yang sampai segitu. Yang mobil ada yang sampai 500 volt atau lebih, karena memang untuk mengurangi arus maka yang harus ditinggikan adalah voltase. Ya bisa saja nanti untuk mengurangi pemakaian arus, jadi kemudian muncul sistem kelistrikan 2000 volt, 10.000 volt gitu ya. Entah apa nyampe segitu atau enggak. Tapi yang sekarang aja kan ada 500 volt gitu, 600 volt. Voltase di mobil itu tinggi sekali. Tapi yang jelas ya, yang setahu penulis, kalau untuk motor yang buatan Cina itu sudah IP56 atau berapa gitu ya, yang artinya adalah kalau terendam air aman, nggak bahaya. Jadi motornya kerendam air, motornya dibawa lewat banjir-banjiran, itu aman. Nah kalau mobil listrik belum tentu ya. Mobil listrik nggak ada jaminan aman, misalnya airnya nyampe kap gitu. Itu sangat tergantung dari pabrikannya memikirkan atau tidak. Jadi untuk soal keselamatan selain ketika dikendarai, penulis menganggap yang motor listrik jauh lebih aman. Tapi tentu resiko bahaya kebakaran sama ya, itu tergantung tergantung banyak di kualitas. Untuk soal kualitas ini ya memang ya, kualitas itu bisa mempengaruhi keamanan. Tapi yang menurut penulis terjadi di mobil itu bukan soal kualitas, tapi soal pengetahuan yang kurang. Pengetahuan kurang karena apa? Karena kendaraan listrik itu termasuk baru ya. Mobil listrik itu juga termasuk baru. Pengalaman dalam membuat mobil listrik ini ya nggak bisa ya langsung di copy paste, karena ya butuh banyak sekali pengetahuan yang mungkin kecil-kecil, dan mungkin dari pabrikan yang suppliernya sendiri pun nggak begitu tahu ya.
memang misalnya ya teknologinya sudah ada sejak lama, tinggal diterapkan. Tapi untuk menerapkan pada level skala mobil itu bisa butuh hal yang berbeda, terutama soal baterai ya. Kalau penggeraknya sendiri itu ya bisa dibilang minim masalah, karena ya caranya wis fix, begini pasti begini, hasilnya begini. Kalau ada masalah pun bukan masalah besar. Tapi untuk soal baterainya, nah, kendaraan listrik itu yang jadi penopang utama itu adalah baterai. Jadi dari baterainya ini yang harus betul-betul mumpuni, dan terutama sekali adalah aman. Jadi reliabilitas itu harus nomor satu, karena ya bahaya utama di mobil listrik itu terutama datangnya dari baterai. Karena ya cukup banyaklah kasus yang sampai kebakar mobilnya ya, yang ya bisa terjadi ketika kendaraannya berjalan. Memang kayak handphone itu sudah menggunakan teknologi baterai, tapi untuk bikin baterai yang ukurannya sangat besar seperti yang dibutuhkan mobil, itu tentu akan membawa masalah-masalah tersendiri yang bisa jadi dari pabrikannya pun, pabrik yang buat baterainya pun nggak kepikiran. Jadi misalnya ya soal pendinginan baterai, itu kalau pabrik baterai mobil yang mapan, pendinginan itu bakal sudah dipikirkan. Bahkan nggak cuma pendinginan itu, pemanasan pun penting. Karena apa? Karena baterai lithium yang dipakai di mobil itu betul-betul sangat sensitif terhadap suhu lingkungan. Terlalu dingin nggak mau, terlalu panas juga nggak mau. Jadi kalau dingin itu bisa selain lebih boros, juga resiko rusak. Oleh karena itu di beberapa kendaraan listrik, mobil listrik, itu ada yang namanya sistem pemanas baterai. Jadi baterai itu ada pemanasnya sendiri. Selama baterainya masih ada tegangannya, masih ada dayanya, itu bakal ada pemanasnya. Jadi salah satu yang membuat baterai cepat habis di musim dingin itu adalah dari sistem pemanas baterainya. Oleh karena itu kendaraan listrik ketika nggak dipakai sangat direkomendasikan untuk ditempel terus chargernya. Salah satunya adalah untuk menyalakan sistem rekondisi baterai. Jadi ketika terlalu dingin dipanasi, ketika terlalu panas didinginkan. Nah, sistem penjaga temperatur mobil ini menjadi sesuatu kerumitan tersendiri. Nah, kita juga harus perhatikan bahwa ternyata nggak semua pabrikan mobil listrik menggunakan sistem itu ya. Ada yang nggak pakai pemanas, ada yang nggak pakai pendingin. Nah, apa berarti teknologinya lebih canggih sehingga nggak membutuhkan itu? Enggak juga. Kalau sampai ada pabrikan otomotif, pabrikan mobil listrik yang tidak menggunakan pemanas atau pendingin, nah itu bisa jadi karena dari pabrikannya nggak kepikiran. Jadi malah karena dari pabriknya kurang dalam mempertimbangkan situasi. Karena ya baterainya juga teknologinya sebenarnya nggak beda jauh. Dari sisi kebutuhan juga nggak beda jauh. Mungkin ada lithium ini, tapi yang satu ternyata
karena untuk mengurangi kandungan nikelnya. Jadi teknologi baterai yang dipergunakan nggak pakai nikel ya, walau efeknya negatif juga karena baterai yang tanpa nikel densitas energinya lebih rendah. Jadi untuk jarak yang sama butuh baterai lebih berat, atau baterai dengan ukuran yang sama jaraknya lebih pendek. Baterai mobil juga butuh pengamanan, butuh penempatan yang lebih lebih jelimet daripada di motor. Kalau di motor biasanya ya bisa taruh di bawah jok atau di bawah dek. Nah, posisinya biasanya aman. Nah, di mobil nggak kayak gitu. Penempatan baterai ya seringkali ditempatkan di tempat yang beresiko kebentur, di bagian paling bawah. Dan ini juga kadang ya untuk casingnya itu pakai yang nggak terlalu terpisah dari baterainya, sampai ada yang pakai cuma berapa ya, 1,5 cm. Jadi antara pelindungnya dengan baterainya jaraknya cuma 1,5 cm. Padahal kalau pelindungnya itu sampai dekok, itu bisa kena baterai. Dan kalau sampai kena baterai, dari pihak dealernya nggak akan berani ambil resiko, karena baterai listrik yang sudah penyok itu resiko rusaknya besar. Dan kalau satu sel dari ya sedemikian besar baterai itu rusak, resiko kebakar akan tetap tinggi. Karena dari satu ini kalau kebakar, dia akan merembet ke bagian-bagian yang lain, yang ya akhirnya sampai semua selnya akan kebakar semua. Nah, penempatan ini yang dari pabrikannya ini masih belum belajar ya sepertinya ya. Entah kenapa loh, kenapa kok untuk baterai ini ditempatkan yang terlalu rapat dengan bagian luarnya. Sampai ada kasus seperti itu ya di contoh Hyundai Ioniq. Di kasus ini mobilnya bagian pelindung baterainya tergores, yang hasilnya adalah mobilnya dianggap sudah rusak total karena biaya penggantian baterai dari tutup baterai yang tergores ini harganya lebih mahal dari harga mobil barunya. Sampai seperti itu ya. Dan ini juga ya soal durabilitas ini juga jadi pertanyaan, karena ya mobil listrik yang sudah misalnya tabrakan atau benturan atau apa, itu kadang baterainya nggak boleh dipakai lagi. Jadi mobil listrik yang pernah nabrak nabrak tembok, nabrak pagar, apalagi nabrak kendaraan lain, itu bisa-bisa butuh diganti baterainya, padahal harga baterai sangat mahal. Kenapa seperti itu? Karena ada aturan di baterai lithium bahwa baterai ini nggak boleh kena goncangan, nggak boleh kena shock. Kan masalahnya adalah baterai ini masangnya fix ya, bukan dipasang di bagian yang elastis yang bisa geser-geser sendiri. Nah, jadinya kan nggak tahu berapa G hentakan yang dialami baterai. Nah, kalau sudah seperti itu, wes dianggap perlu diganti semuanya. Ya lagi-lagi ya bakal mahal sekali. Jadi baterai itu jadi bagian yang paling mahal, tapi juga paling ringkih, paling beresiko. Kalau misalnya ya, kalau mobil
naik mobil gitu ya, terus kena perubahan permukaan jalan gitu, sampai loncat, sampai dak gitu. Kalau mobil bensin itu bakal boleh diteruskan pakai, tapi kalau mobil listrik itu sudah katanya harus ganti baterai kalau ketahuan. Dan mengabaikan hal ini, resikonya adalah baterai terbakar. Nah, kalau sudah terbakar bisa mematikan. Nah, ini juga jadi masalah berikutnya ya, karena ada yang mobil listrik kebakar, pintunya nggak bisa dibuka. Loh, kenapa begitu? Kok nggak bisa dibuka? Karena yang namanya sistem kelistrikan mobil listrik itu sangat memperhatikan baterai. Jadi begitu terdeteksi ada masalah suhu baterai mencapai lebih dari sekian gitu ya, maka secara otomatis sistem akan mati. Nah, ada pabrikan yang bodoh sekali ya, sudah menerapkan sistem seperti itu. Jadi baterainya itu dimatikan, tapi nggak dikasih cadangan baterai untuk yang misalnya buka pintunya. Jadi yang terjadi di cerita tersebut, ini di Cina ya, mobilnya sudah ketahuan baterainya bermasalah, mobilnya sudah muncul asap, tapi menyelamatkan orang di dalamnya nggak bisa. Dan sepertinya parahnya lagi, kacanya menggunakan tempered glass. Kacanya menggunakan yang anti peluru. Mengerikan sekali kan, karena itu artinya kaca mobilnya tidak mempan ketika dilempar batu, tidak mempan ketika dipaksa dibuka pakai alat logam yang lain. Dan akhirnya sudah lama perjuangan gagal terus, sepertinya yang di dalam mobil itu meninggal semua. Kendaraan listrik asalnya kan kalau kebakar itu berasap. Nah, itu kendaraan sudah berasap kan panik ya, mengeluarkan. Tapi sampai kemudian baterainya betul-betul terbakar ya, nggak bisa diselamatkan. Itu mengerikan sekali itu ya. Ya karena apa? Karena pabrikannya sendiri nggak mikir kejadian seperti itu kalau ada seperti itu. Jadi wis kadung menerapkan sistem elektronik untuk buka pintu, jadi pintu bisa buka sendiri, kunci bisa otomatis lewat suara. Tapi begitu semua kelistrikan mati, kayak lapo-lapo, nggak bisa buka pintu, nggak bisa apa jenenge ya, menyelamatkan diri. Kan itu keterlaluan sekali ya, saking sregepnya menerapkan semua teknologi tinggi. Begitu ada masalah di teknologi itu, kendaraannya jadi pembawa maut. Itu ya yang bikin orang Cina jadi malas beli kendaraan listrik. Contoh lain juga adalah dari sisi keamanan ya, dari sisi build quality. Beda dengan motor, mobil itu sangat sensitif terhadap build quality ya. Nah, ini terutama menyangkut soal baterai. Bahkan ya contoh mobil Xiaomi itu ya, ditemukan bagian dasarnya itu pelindungnya bukan dari logam. Jadi untuk mencegah, untuk mengamankan baterai, itu bagian bawahnya cuma pakai plastik gitu biasa. Ada juga kasus ya, remnya blong. Ada kasus juga yang bannya lepas. Ada loh kasus seperti itu. Ya, ingat juga bahwa beberapa pembuat kendaraan listrik, mobil listrik itu nggak pernah buat kendaraan sebelumnya. Kayak contohnya Tesla pun. Tesla itu kan nggak pernah buat kendaraan sebelum buat kendaraan listrik. Pertama jual ya
mobil listrik. Dan ternyata cukup banyak ya masalah-masalah yang timbul karena Tesla nggak punya pengalaman membuat mobil listrik. Ya, misalnya ada yang atapnya mobilnya lepas, ada yang soal wiper, soal apalah ya, karena memang Tesla belajaran, masih pertama buat kendaraan listrik. Nah, banyak ya bug-bug seperti itu yang sampai terjadi. Jadi orang yang beli kendaraan listrik sekarang ini ibaratnya jadi kambing hitam, jadi kelinci percobaan. Karena ya sepertinya dari pabrikannya sendiri masih banyak yang belum dipikirkan. Ya contohnya lah ketika zaman Wuling Air muncul di Indonesia, penulis nggak tahu sudah berapa lama Wuling Air gitu ada di Cina. Tapi kan ya ternyata kemudian ditemukan, oh ada bug software, oh ada bug charging, macam-macam seperti itu. Ya mau bagaimana lagi, karena pabrikannya masih belajar, masih memulai. Problem-problem di sistem elektroniknya masih belum tahu. Problem-problem yang mungkin bisa muncul di baterai masih belum tahu. Di penggerak listriknya masih belum tahu. Nah ini kita masih belum ngomong soal umur ya. Seperti kita tahu, bagian yang termasuk lemah di kendaraan itu adalah bagian elektronik. Nah, apakah sistem elektronik yang ada di kendaraan listrik ini bisa diandalkan? Dan kalau ada masalah, apakah masih tetap aman? Karena juga ya yang namanya sistem elektronik kendaraan juga nggak ada jaminan bakal terus diproduksi. Apalagi kemudian misalnya ya seperti mana ya pabrik listrik yang bangkrut, Rivian apa? Jadi kalau pabriknya kukut kan ya jadi nggak bisa fungsi. Nah soal nggak bisa fungsi ini juga ada contoh ya dari dari Cina juga ada pabrikan mobil listrik ya yang tutup. Nah setelah tutup apa yang terjadi? Semua mobil konsumen dari pabrikan tersebut jadi nggak bisa jalan. Kenapa? Ya karena rupanya mobil listriknya dikendalikan oleh servernya mobil listrik tersebut. Begitu servernya mati, sudah nggak bisa jalan lagi mobilnya. Kan ya konyol ya. Pabrikannya kukut, kendaraannya nggak bisa dipakai. Parah kan ya. Tapi ya itulah karena efek terlalu mengakomodasi semua teknologi ke mobil. Jadi mobil listrik itu nggak kayak mobil bensin. Kalau mobil listrik itu kayaknya semua fitur-fitur yang paling wah itu mau diterapkan semua, mau dipaksa dipakai semua. Padahal ya nanti kalau ada masalah ya jadinya kendaraan sampai nggak bisa dipakai sama sekali. Ya entah ya kenapa kok dari pabrikan mobil itu modelnya seperti itu, ingin melibatkan semuanya dan tidak fokus ke satu bagian saja. Padahal ya itu jadi bikin banyak masalah, apalagi kemudian ternyata ECU-nya jadi satu. Jadi ya rasanya ya sekarang ini belum waktunya untuk beli mobil listrik. Kita harus tunggu sampai mapan dulu kalau memang beneran ingin memelihara mobil listrik. Apalagi ya sekarang dari banyaknya masalah itu
justru membuat orang jadi sekarang takut memiliki mobil listrik. Banyak cerita kebakaran, banyak cerita apa jenenge kesulitan mencari listriknya, ngantri, lamanya ngecas macam-macam. Apalagi ternyata terobosan teknologi yang diharapkan itu nggak muncul. Baterai mulai dari pertama mobil Tesla muncul sampai sekarang nggak meningkat, malah makin turun. Ranknya mobil Tesla bukannya makin meningkat tapi malah makin turun, karena ya bukan yang diinginkan konsumen kan ya. Poinnya dari pabriknya itu masih belajaran. Kalau pingin dapat kendaraan matang ya nunggu, jangan sekarang belinya, 10 tahun lagi aja. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.